Dalam rangka pengelolaan kawasan ekonomi khusus Sorong, 3 perusahaan tanda tangani MOU konsorsium perusahaan baru PT Sinagi Olomfagu. Rencananya groundbreaking pabrik smelter dan pabrik baja akan dilaksanakan pada bulan Juni 2024. Dalam rangka pengelolaan kawasan ekonomi khusus di Kabupaten Sorong, 3 perusahaan besar yakni PT Malawi Olom Wobok, PT Huai Manajemen Indonesia, dan PT Sino Konsultan Investment Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama konsorsium PT Sinagi Olomfagu yang berlangsung di Aimas Hotel and Convention Center Selasa 28 Mei 2024. Penandatanganan kerjasama dilakukan pimpinan 3 perusahaan tersebut masing-masing Direktur Utama PT Malawi Olom Wobok Samsudin Ajam, Direktur PT Huai Manajemen Indonesia Su Hongxia, dan Direktur PT Sino Konsultan Investment Indonesia Adriana Imeldadat. Acara penandatanganan disaksikan perwakilan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, pemerintah Kabupaten Sorong, Ketua DPR Kabupaten Sorong Habel Yadanfle, dan anggota DPR RI Robert Jopi Kardinal. Pejabat Bupati Sorong dalam sambutannya yang diwakili staf ahli bidang pembangunan Markus Karat menyatakan penandatanganan konsorsium ini merupakan suatu langkah maju dalam pengembangan KEK Sorong. Markus mengaku untuk mengembangkan KEK Sorong, pemerintah tidak mempunyai kemampuan APBD yang besar. Oleh karena itu, pihak pemerintah harus bekerja sama dengan para investor. Kita tidak punya kemampuan APBD yang besar, itu terbatas. Nah, oleh karena itu harus berkonsorsium supaya dibantu oleh para investor ini untuk beberapa bagian pekerjaan yang harus dikerjakan di dalam kawasan ekonomi khusus ini. Dan kami mohon dukungan penuh juga dari pemerintah pusat melalui kebijakan-kebijakan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dengan ditandatanganinya MOU konsorsium tersebut, Markus meminta dukungan pemerintah pusat melalui kebijakan-kebijakan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat agar proses menuju groundbreaking pembangunan smelter dan pabrik baja yang rencananya akan berlangsung pada bulan Juni 2024 akan segera terrealisasi. Sementara itu, penjabat Gubernur Papua Barat Daya yang diwakili Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Eksan Musahat mengatakan, rencana investasi di kawasan ekonomi Sorong adalah sebuah momentum yang sudah ditunggu cukup lama sejak kawasan tersebut disahkan. Pihak pemerintah menurut Eksan tentunya mendukung rencana tersebut agar ke depan pembangunan dan peningkatan perekonomian di Provinsi Papua Barat Daya dapat berkembang pesat. Kalau kita lihat dari sisi geopolitik dan geostrategis, ini sangat sangat menjanjikan ya, prospek terus ke depan ya. Kalau kita lihat dengan potensi ekonomi ya di berbagai sektor ya, terutama di sektor fishery ya, perikanan ya, kemudian juga ada pertambangan ya, kemudian perkebunan, pertanian ya, dan juga pariwisata. Ini potensi-potensi yang kemudian dapat dikelola, yang kemudian kita dorong dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat Daya dan bahkan juga di Papua. Dilihat dari sisi geopolitik dan geostrategis, menurut Eksan, KEK Sorong sangat menjanjikan prospek ke depan karena mempunyai potensi ekonomi yang luar biasa di berbagai sektor. Dan hal ini tentu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah Papua demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hadirnya investasi di kawasan ekonomi khusus Sorong tak lepas dari dukungan semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, serta pemerintah Kabupaten Sorong, serta seluruh instansi teknis terkait. Perusahaan asal Cina PT Huai Manajemen Indonesia yang akan berinvestasi di kawasan ekonomi khusus Sorong rencananya akan membangun pabrik pengolahan nikel dan pabrik baja yang akan dimulai groundbreaking pada bulan Juni 2024. Di mana pihak investor dalam pengembangan kawasan tersebut menerapkan teknologi pengolahan nikel paling terdepan di dunia saat ini. Di mana teknologi tersebut memiliki sejumlah keunggulan berbasis green energy yang ramah lingkungan di Indonesia. Pabrik pengolahan nikel tersebut rencananya akan memproduksi nikel matte kadar tinggi dengan rencana kemampuan produksi sebesar 160.000 ton nikel metal. Hasil produksi direncanakan untuk tujuan ekspor pasar Amerika, Eropa, dan negara Asia lainnya. Investasi senilai puluhan triliun rupiah tersebut juga rencananya akan menyerap tenaga kerja sebanyak 20.000 orang yang dibagi dalam beberapa tahap. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Melinda Waa, anyusorong.id melaporkan.